Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabrina Ajiza. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa yang sudah dipaparkan di minggu kemarin di mata kuliah penulisan berita dan artikel. Berikut saya akan menjelaskan tentang memulai menulis artikel atau jurnal dan jurnal ya. Oke. Yang pertama, tidak terlalu mudah dan tidak juga terlalu susah. Tujuan itu untuk menyampaikan sesuatu. Media jurnal sebagai bagian dari media komunikasi ilmiah. Ketiga, aturan yang mengikat pedoman dan aturan penulisan. Fungsinya, fungsi ilmiah, fungsi sosial, fungsi ekspresi, aspek penulisan, aspek isi, aspek bahasa, aspek kesajian. Ciri artikel ilmiah itu ada objektif, rasional, kritis, pembaharu. Nah, di sini proses penulisan artikel ada pra penulisan, bahan tulisan, kerangka tulisan, penulisan, draft tulisan, anatomi, pasca penulisan, penyuntingan, publikasi, pra penulisan, pencarian dan bahan pengembangan gagasan, bobot permasalahan, urgensi, orientasi, kemuktahiran, kedalaman gagasan, pengungkapan gagasan, ragam bahasa dan hal-hal teknis penulisan, pemahaman metode, penelitian kualitatif dan kuantitatif. Yang ketiga, pencarian referensi buku atau jurnal atau data. Berikutnya perencanaan naskah. Terus di sini ada penulisan. Pertama, bersifat universal, mengacu pada ragam bahasa tulis yang baku. Yang kedua itu gaya bahasa selingkung, sistematika penulisan, cara merujuk, cara menulis daftar rujukan, penyajian tabel, penyajian gambar, dan penulisan identitas. Yang ketiga, draft kasar tulisan. Jangan takut menulis. Pasca penulisan, revisi naskah. Abstrak, isi bacaan, ejaan, tanda baca, teknik penulisan, penyajian gambar atau tabel, dan referensi. Penyuntingan naskah untuk memperkecil kelemahan dan kesalahan draft. Yang ketiga ada publikasi, nama berlaka, lembaga penerbit, penyuntingan, kemantapan penampilan, gaya penulisan, substansi, keberkalaan, dan kewajiban pasca terbit. Anatomi penulisan, judul, nama penerbit, abstrak, kata kunci, pendahuluan, landasan teoritis atau empiris, metode, hasil dan pembahasan, kesimpulan dan saran, daftar pusaka. Abstrak, ringkas dan padat tentang ide-ide yang paling penting, memuat masalah atau tujuan penelitian dan ringkasan. Terus satu paragraf umumnya maksimum 200 kata. Tidak ada singkatan, kutipan, tabel, gambar, merek, dagang. Dalam bahasa Indonesia atau Inggris, kata kunci. Untuk mempermudah penulisan artikel mempunyai makna yang khas dan jelas. 3-5 kata atau istilah yang dibahas di dalam artikel ada di dalam judul atau pembahasan. Sebaiknya mengacu pada thesaurus, kumpulan istilah dalam satu bidang tertentu. Yang keenam, bidang ekonomi, mengacu pada Jell Classification Journal of Economy Literatur pendahuluan. Yang pertama latar belakang atau rasional penelitian, uraian permasalahan dan yang akan diteliti, status ilmiah disertai sumber acuan, pernyataan umum yang tidak perlu sumber acuan, wawasan rencana pemecahan masalah, rumusan tujuan penelitian dan umumnya 3-4 paragraf, landasan teoritis atau empiris, berisi teori maupun konsep utama yang digunakan dalam penelitian, studi terdahulu yang relevan dengan penelitian, adopsi dan modifikasi model penelitian. Terus di sini kesimpulan dan saran, bukan kopas dari pembahasan. Terus pernyataan pendek atau generalisasi dari temuan, memuat jawaban atas pertanyaan penelitian, berupa deskriptif bukan numerik, dan membuat implikasi temuan penelitian, saran yang bersifat praktis, pengembangan teori dan arah penelitian lanjutan. Yang terakhir ada daftar pusaka. Yang pertama itu harus lengkap sesuai rujukan dalam teks. Tata cara penulisan mengacu pada aturan jurnal yang bersangkutan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.